Shalom Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Medewi Sartika Sinomora dari grup D semester 3 dengan NIM 1901011098. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat pak anak-anak. Latar belakang dari pengertian hakikat pak anak-anak. Pendidikan agama Kristen untuk anak-anak adalah pekerjaan yang paling mulia. Namun demikian, banyak orang tua, para pendidik, baik di gereja maupun di sekolah, tidak menyadari hal ini. Selain itu, di dalam pendidikan agama Kristen untuk anak-anak, seringkali menemukan persoalan-persoalan atau kendala-kendala. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pendidikan mengajar, metode pendidikan agama Kristen anak-anak ini dibuat agar anak-anak jauh dari penyesatan-penyesatan, karena metode ini harus berlandaskan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga berfirman, "Biarlah anak-anak itu datang kepadamu, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Dan ini adalah tugas kita, yaitu yang terdapat dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dan tujuan dari pengertian hakikat pak anak-anak adalah yaitu 1. Penerimaan pribadi akan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan yang kedua, dewasa dalam pengambilan keputusan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang sudah terinternalisasi. Pengertian pak anak-anak. Pendidikan Kristen adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang mengupayakan perubahan-perubahan informasi pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana dinyatakan Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. Jadi, pak anak-anak adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku bagi anak-anak dalam mengupayakan perubahan-perubahan informasi pribadi dalam diri anak-anak dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Seorang anak akan hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana dinyatakan Alkitab dalam kehidupan meneladani Yesus Kristus. Pendidikan agama Kristen untuk anak-anak merupakan suatu yang penting dalam kehidupan seorang anak, karena apabila sejak dini telah dididik di dalam pendidikan Kristen, anak tersebut akan menghasilkan anak yang bisa diarahkan ke arah positif di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan agama Kristen anak-anak muncul sejak anak dilahirkan, bahkan sejak seorang bayi ada di dalam kandungan orang tua harus memulai mendidik anaknya dengan dasar-dasar pendidikan agama Kristen anak-anak. Pendidikan agama Kristen dalam Alkitab merupakan dasar Alkitabiah yang perlu dijabarkan dan dikembangkan menjadi visi, nilai dan gerakan dalam kerangka pendidikan. Dengan demikian, Alkitab penting dalam proses pembelajaran, di mana proses itu dapat berjalan dengan baik bila unsur-unsur yang terkait saling mendukung. Dasar pendidikan agama Kristen anak dalam Perjanjian Lama. Hal paling mengesankan dalam budaya Yahudi adalah perhatian merek tentang pendidikan. Semua budaya diarahkan untuk menjadi tempat mendidik pada generasi muda yang kelak akan memberi pengaruh besar. Objek utama adalah pendidik Yahudi adalah mempelajari Taurat. Anak-anak didik untuk menghafal Taurat, dan mereka harus dididik oleh orang tua kapan dan dimanapun. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-9, isi pendidikan anak dalam PL adalah
karya Allah dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Yang kedua, dasar pendidikan agama Kristen anak dalam Perjanjian Baru. Pendidikan agama dalam Perjanjian Baru tidak terlepas dari pendidikan agama dalam Perjanjian Lama. Tema pokok dalam pengajaran agama dan Perjanjian Lama dan PB adalah karya penyelamatan Allah. Dalam Perjanjian Baru, hal ini dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru, materi utama pendidikan adalah melanjutkan Perjanjian Lama. Namun, pada masa Perjanjian Baru, Yesuslah yang menjadi materi utama. Dasar pak adalah dalam PB dapat dilihat dalam Matius 8 ayat 6. Metode pendidikan agama Kristen anak dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama. Metode dan pendekatan pengajar terhadap anak didik atau umat Israel bisa melalui penglihatan, pengajaran para imam dalam rumah-rumah ibadah, atau pengajaran para raja istana dan sejumlah rumah ibadah. Adapun cara mengajar kepada anak-anak adalah dengan mengulang-ulang kapan dan dimanapun bangsa Israel atau orang tua berada. Yang kedua, metode dalam Perjanjian Baru. Selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus memberikan teladan dalam metode pengajaran untuk membangun kontak dengan pendengaran, terutama muridnya. Metode-metode tersebut adalah: 1. Menarik perhatian dengan pandangan mata. Yang kedua, menggunakan berbagai pertanyaan untuk menegur. Yang ketiga, menggunakan ilustrasi. Dan yang keempat, menggunakan ceramah dan khotbah. Dan yang kelima, menggunakan benda atau objek. Metode pengajaran dalam pak anak-anak. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pak anak di antara lain: metode ceramah, metode bercerita, metode percakapan, metode lakon, metode pendidikan, metode audiovisual, metode menghafal, metode bertanya, metode permainan, metode sharing, metode renungan, metode cerdas tangkap, Alkitab yang kreatif, metode bercerita gambar, metode studi khusus, metode kunjungan lapangan, dan metode simulasi. Mengenal pelajaran pak anak-anak. Pak dimulai dari anak-anak hingga kelompok usia anak-anak. Sasaran utamanya adalah anak mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. Dengan demikian, pendidikan agama Kristen anak menjadi begitu penting secara emosi. Anak-anak belajar mengendalikannya ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Secara sosial, anak-anak belajar berhubungan dengan orang lain. Dalam konteks sosial secara spiritual, anak-anak dapat menangkap dan memakai konsep-konsep dan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan mereka. Jika konsep dan prinsip-prinsip tersebut diajarkan sesuai dengan tingkat intelektualnya dan dikaitkan dengan pengalaman mereka setiap hari, secara fisik, anak-anak bertumbuh dengan cepat bila menerima makanan bergizi dan kesehatan dijaga dengan baik. Secara mental, anak-anak berkembang secara bertahap dari lahir sampai usia 11 tahun. Dan Jean Piaget mengemukakan 4 tahap perkembangan otak atau pemikiran anak-anak. Yang pertama yaitu periode sensorik motorik atau berhubungan dengan panca indera, dimulai dari lahir 2 tahun atau pengalaman yang berhubungan dengan panca indera bertumbuh cepat. Dan yang kedua, periode sensorik untuk dimulai dari usia 2-7 tahun, yaitu dapat mengklasifikasikan atau mengategorikan satu atribut saja pada suatu waktu tertentu. Ia dapat menilai lebih dari yang kelihatan daripada proses yang berasal dari operasi mentalnya. Dan yang ketiga yaitu periode concrete operation, dimulai dari usia 7 tahun sampai 11 tahun, dapat mendefinisikan, membandingkan sesuatu yang berlawanan melalui logika, namun hal tersebut bersifat konkret. Dan yang keempat yaitu periode formal operation, dimulai dari usia 11 atau
12 tahun itu dapat berpikir dan menangkap hal-hal yang abstrak. Simbol-simbol keagamaan mulai mempunyai arti. Penerapan pak anak-anak. Santo Jerome mengatakan, sesungguhnya seseorang harus dididik untuk menjadi bait Allah. Ia tidak boleh mendengarkan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa, kecuali takut akan Tuhan. Ia tidak memiliki pemahaman akan kata-kata yang najis dan tidak diisi dengan lagu-lagu duniawi. Ketika ia masih bayi, lidahnya harus mencicipi. Anak laki-laki yang memiliki pemikiran yang liar dipisahkan, bahkan para pelayannya dan pembantu perempuannya harus dipisahkan dari pergaulan dunia. Kata-kata yang coba dirangkai sedikit demi sedikit dan diucapkan tidak boleh disampaikan secara kebetulan, tetapi disebutkan secara khusus. Jadi, pendidikan Kristen memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan kepada anak-anak iman Kristen, agar anak-anak dapat bertumbuh dalam menerapkan pendidikan agama Kristen kepada anak-anak 3 ranah, yaitu 1. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga, dalam jemaat, dan dalam sekolah. Dan yang menjadi kesimpulan yaitu pendidikan itu dimulai sejak agama muncul dalam kehidupan manusia. Anak-anak adalah anugerah yang harus dididik oleh orang tua agar dapat bertumbuh dalam iman akan Yesus Kristus. Selain dalam lingkungan keluarga, pendidikan agama juga harus berlangsung dalam lingkungan sekolah. Pendidikan Kristen memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan kepada anak-anak iman Kristen agar anak-anak bertumbuh. Namun, dalam pendidikan kadang mendapatkan masalah dan kendala sehingga dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen untuk anak-anak, memerlukan metode. Metode merupakan cara dalam mengajarkan hak anak-anak yang efektif dan efisien. Metode dalam pendidikan agama anak-anak sudah ada sejak masa PL dan PB. Dalam PL, metode yang digunakan adalah pengajarannya dilakukan secara berulang-ulang, dan dalam Perjanjian Baru, hal ini dilanjutkan, namun pusat pengajaran terarah kepada Yesus Kristus. Mengajar anak merupakan amanat agung Yesus Kristus, dan metode pendidikan agama anak-anak yang dimaksud adalah memajukan dan mengembangkan pengajaran serta pelayanan kita kepada anak-anak yang berlandaskan firman Tuhan. Terima kasih Bu, Shalom.